Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk beraktivitas ya di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di hari ini tentunya kita kembali menemani Anda dalam bicara hari ini di edisi Selasa 15 November 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik terkait dengan konferensi tingkat tinggi G20 Bali Indonesia tahun 2022, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultan.tv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, bahwa dari rentetan dan juga serangkaian persiapan yang dilakukan oleh Indonesia selaku tuan rumah KTT atau Presidensi G20 Bali Indonesia tahun 2022, akhirnya hari ini resmi digelar ya sampai dengan esok 15 dan juga 16 November 2022. Dan ini juga akan menjadi sejarah penting bagi Indonesia untuk kemudian memperkuat orientasi multilateral dan juga kerjasama dan politik luar negeri yang dilakukan dengan di hadapan dunia, khususnya dengan negara-negara yang berada di grup 20 ini. Senang sekali pemirsa, kita akan bahas tema kita yang sangat menarik, Presidensi G20, pembuktian politik luar negeri Indonesia. Kita telah terhubung dengan narasumber kita di line Zoom meeting kita. Ada Mas Nanto Srianto MIS selaku pengamat hubungan internasional dari BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nanto. Selamat pagi Mbak Dea. Sehat Mas hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini sudah mulai beraktivitas ya di kantor Mas? Ya, kebetulan ada rapat juga dan memang kami di BRIN sebenarnya menerapkan WFA, work from anywhere, tapi ada waktu kami ke kantor, ada kami di rumah atau mungkin di tempat lain. Besok saya kebetulan ke UI Depok, jadi muter-muter aja, mungkin bisa terus produktif. Ya, amin. Meskipun memang COVID-19 ini kembali meningkat ya Mas ya di Indonesia, khususnya di Jakarta ya. Baik, semoga tetap sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, Mas Nanto, kita mau bahas soal presidensi G20 hari ini ya Mas ya. Ini para pemimpin dunia kemarin sudah berdatangan ke Indonesia, khususnya di Bali. Bagaimana nih, sebelum mungkin kita membahas apa kita secara spesifik pada kekuatan politik luar negeri Indonesia, KTT G20 akhirnya digelar hari ini dan juga besok. Tanggapannya Mas? Ya, sejak awal tahun, mulai mungkin akhir tahun lalu ya, ketika kita menerima tampuk presidensial dari G20 ini, kita sudah menetapkan agendanya adalah bangkit kembali dan bangkit bersama pasca pandemi. Namun kita tahu sejak awal tahun ini tanda tangan bertambah, yaitu dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, dan itu menambah tantangan ekonomi. Persoalan politik aman ini jelas berdampak ke perusahaan-perusahaan ekonomi. Namun kita juga kita tahu kerja keras dari instansi terkait di Indonesia, baik itu Kemlu dan kementerian lain, untuk kemudian menghadirkan pemimpin-pemimpin di Jakarta, di Bali pada saat ini, selain juga rentetan-rentetan acara G20 yang sudah dilakukan hampir setahun penuh ini. Dan kita tahu puncaknya ini merupakan bagian penting karena bukan hanya agenda G20, tapi juga ada agenda pertemuan bilateral antar pemimpin negara. Kemarin antara Presiden Biden dengan Presiden Xi Jinping sudah bertemu, dan buat sebagian pengamat ini merupakan sebuah harapan baik karena ada semacam signal untuk penurunan eskalasi dan bagaimana saling membangun kepercayaan. Dan juga yang perlu kita lihat saat ini adalah bagaimana Indonesia mendorong agenda G20 ini tetap pada fokus awalnya, dan meskipun ada tantangan bertambah seperti saya katakan tadi, kita tetap bisa memfokuskan pada apa yang memang seharusnya menjadi mandat G20. Artinya negara-negara yang tergabung di G20 secara proporsi ekonomi merupakan bahasa saya nodal, atau bahasa mungkin kita bisa pakai istilah umumnya adalah pentolan gitu, seperti itu, pentolan dari karakter ekonomi. Kita tahu di situ ada Arab Saudi yang merupakan salah satu produsen minyak, ada Rusia, baik negara-negara BRICS lainnya seperti itu, baik India, ada Brazil, maupun juga negara-negara kekuatan menengah seperti Korea Selatan, Australia, Turki, dan Meksiko yang tergabung dalam MIKTA. Semoga agendanya akan kemudian bisa membahas dan memang
Presiden Jokowi fokus kepada tangible cooperation, artinya kerjasama yang bisa segera diimplementasikan. Selain juga bagaimana umpamanya kesepakatan untuk membangun fund yang terkait negara-negara yang memang terdampak pandemi ini, untuk kemudian tahun depan karena ada prediksi resesi itu bisa juga semacam mitigasi dari ancaman ketegangan ekonomi di tahun depan. Baik, Mas Santo. Yang saya garis bawahi. Iya, baik. Ini ada beberapa hal yang kemudian juga masih menjadi catatan dan juga amanat pada presidensi G20 terkait dengan konflik dan juga tadi menghadapi resesi sebagai mitigasi awal ya menghadapi 2023. Nah, dari mungkin beberapa sudah confirm hadir dan juga sudah hadir ya, sudah ada di Indonesia. Mungkin ini minus Presiden Putin ya, Mas Nanto, yang kemudian diwakilkan oleh menterinya. Bagaimana tanggapan Mas? Ya. Perwakilan menteri ini buat saya tetap merupakan delegasi penting, tapi juga memang harus diakui kita melihat bahwa ada penurunan kewenangan karena bagaimanapun level summitry itu biasanya diwakili oleh kepala negara, sementara tanpa mengurangi peran dari Menteri Luar Negeri tentu mandatnya akan lebih terbatas. Mungkin dalam beberapa isu Menteri Luar Negeri itu seperti sudah membawa paket tetap gitu loh. Kalau yang dikirim pemimpin negara langsung, ketika paket ini ditawar, dia akan lebih cepat negosiasinya. Sementara kalau Menteri Luar Negeri untuk bisa memutuskan di luar paket itu dia harus berkonsultasi dengan negaranya atau pemimpin negaranya. Ini mungkin jadi tantangan. Tapi juga kita tahu bahwa target utamanya adalah bagaimana kedua negara yang berkonflik ini bisa membantu berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dunia, khususnya di bidang-bidang yang memang mereka sangat dominan di situ, yaitu di Rusia, utamanya di sektor energi dan juga pangan, karena Rusia sebenarnya adalah negara eksportir gandum terbesar. Ukraina berada posisinya masih di bawah Rusia, tapi juga karena Ukraina ini pangsa pasarnya juga cukup luas dan berdampak kepada sejumlah negara, terutama negara-negara berkembang yang terletak di Timur Tengah, di Afrika, maka persoalan kelancaran ekspor dari kedua negara ini meskipun dilanda konflik itu menjadi isu besar. Selanjutnya mungkin bisa juga umpamanya diminta dari pihak Arab Saudi dan negara-negara OPEC untuk bisa berkontribusi lebih, karena biasanya tetap ada upaya untuk menekan kenaikan harga migas, meskipun kita tahu kenaikan itu tidak bisa dihindarkan, tetapi lonjakan yang terlalu drastis ini yang menjadi target utama diskusinya, seperti itu. Baik, ada kemudian keterbatasan tadi, tapi namun tetap terus diupayakan ya untuk kemudian melakukan negosiasi penting meskipun memang diwakili oleh menterinya tadi. Nah, kalau dari secara umum Mas Nanto, ini kan mungkin hanya minus Presiden Putin ya, mungkin secara umum para pemimpin dunia lainnya yang pada grup 20 ini hadir. Apakah kemudian pemimpin-pemimpin dunia yang berada pada G20 ini menganggap bahwa Indonesia cukup aman untuk kemudian dikunjungi, kalau misalnya mungkin kalau di media sosial, media massa ini gonjang-ganjing negara atau dunia sedang tidak baik-baik saja, Mas Nanto? Ya, kalau soal keamanan saya rasa Indonesia bisa memberikan jaminan itu dari aparat keamanan sudah melakukan penggelaran sumber daya semaksimal mungkin. Kita tahu TNI dan Polri sudah menjalankan masing-masing tugasnya juga, dan Bali seperti kita tahu ya relatif memang meningkat standar keamanannya seperti itu. Kalau kita lihat umpamanya laporan dari rekan-rekan wartawan yang meliput bagaimana kondisi keamanan di sana menjadi relatif meningkat, dan itu mungkin bagian dari konsekuensi kehadiran para pemimpin negara yang memang harus dijaga keamanannya. Kalau kehadiran itu saya rasa berarti memang Indonesia bisa menjadi, dan harus dicatat sebagai negara yang memiliki sejarah panjang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi, mulai dari bisa saya rujuk mulai dari KAA di Bandung saat kita baru merdeka, umurnya masih relatif muda saat itu 10 tahun, hingga banyak lagi KTT-KTT yang memang menjadi tonggak dalam kancah global. Kita bisa menyebut konferensi Bogor sebelum pada saat KTT APEC, di mana peran Indonesia di sana membawa semangat baru bahwa sebelumnya APEC yang tadinya didorong oleh Jepang dan Australia, saat Indonesia ikut terlibat menjadi lebih luas lagi dan suara-suara dari negara berkembang menjadi lebih intens.
Demikian juga dengan G20 ini. Kita tahu kehadiran Indonesia sejak awal di G20 tidak serta-merta hanya mewakili negara kita, tapi kita juga membawa umpamanya spirit ASEAN, bagaimana Indonesia mendorong tadi seperti semacam pandemic funds, di mana semacam kredit untuk negara-negara yang memang terdampak dan mungkin kemungkinan besar tahun depan akan menjadi pasien dari IMF. Ini yang mungkin didorong oleh Indonesia, selain juga proyek-proyek strategis seperti energi terbarukan dan hal-hal yang kita tahu mobil listrik menjadi salah satu kendaraan yang memang dihadirkan di G20 sebagai spirit Indonesia untuk kemudian ikut bisa berperan aktif dalam industri baru strategis ini saat kita sekarang begitu terdampak oleh kelangkaan atau lonjakan produk migas. Saya rasa memang peralihan transisi ke energi terbarukan ini sebuah keniscayaan dan menjadi sebuah momentum penting, dan di situ saya rasa acuan dari Presiden Jokowi di mana energi terbarukan ini harus didorong kepada tangible cooperation. Dan kita tahu meskipun teknologinya mungkin belum katakanlah sepenuhnya kita bisa kuasai, tapi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari produksi mobil listrik katakanlah, memilih untuk kemudian bisa berperan aktif. Kita tidak hanya mengekspor sumber bahan mentah, tapi juga bisa kemudian mengolah dan memproduksinya. Ini yang kemudian negosiasi Indonesia untuk bisa memberikan ruang bagi negara-negara berkembang dalam tata ekonomi baru ini. Seperti itu, Mbak. Tidak hanya membawa kepentingan atau agenda Indonesia khusus ya, namun juga tadi negara-negara ASEAN. Mas Nanto, kalau melihat dari posisi saat ini di tengah mungkin permasalahan konflik Rusia Ukraina, kemudian juga pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, kemudian juga isu resesi 2023 yang kemudian juga ini sebetulnya nyata begitu ya, dihadapi juga oleh Indonesia dan juga negara-negara di dunia. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Bagaimana melihat Mas Nanto ini? Apakah Indonesia bisa memaksimalkan peluang tersebut dari menjadi tuan rumah G20? Iya, saya cukup sebenarnya tersentuh dengan tema yang dipilih oleh teman-teman di redaksi, yaitu melihat tentang bagaimana politik luar negeri dan kekuatan Indonesia. Nah, yang ingin saya tegaskan, kemudian mungkin yang perlu kita catat sebagai kekuatan itu bukan hanya semacam material capability atau kepemilikan sumber daya material seperti status ekonomi dan lain-lain, tetapi juga yang perlu dan penting dalam sebuah KTT seperti ini adalah semacam membaca kekuatan atau power itu sebagai nodal, sebagai penghubung. Ketika Indonesia bisa menghadirkan, berarti Indonesia berada di dalam sentrum atau pusat dari nodal itu. Paling tidak sampai pada presidensial saat ini. Bagaimana Bali pada saat ini menjadi pusat perhatian banyak pihak, mulai dari yang ditunjukkan dari liputan media-media besar dan banyak perhatian sarjana dan juga masyarakat Indonesia akan hasil konkret yang dihasilkan dari KTT ini, itu merupakan sebuah kekuatan besar, bukan hanya semacam selebrasi atau seminar, tetapi juga networks yang dibangun dari sana. Ini yang buat saya penting untuk dijaga momentumnya. Di dalam hubungan internasional dan dalam politik luar negeri, network ini menjadi sebuah indikasi kekuatan yang harus diperhitungkan. Power itu bukan hanya umpamanya dikatakan kepemilikan berapa besar. Tiongkok itu sumber dayanya GDP-nya besar, tapi yang perlu dicatat juga Tiongkok pada saat ini bermitra, berdagang dengan banyak negara, yang ini kemudian buat sebagian orang dicatat melebihi bagaimana perdagangan Amerika dengan negara-negara lain. Dan Indonesia juga sejak keanggotaannya di G20 itu mencatat bahwa semakin luas mitra dagang kita, semakin tersebar mitra perdagang kita, berarti sebenarnya ketahanan dan kekuatan ekonomi kita juga semakin stabil seperti itu. Kita harus bisa berhubungan dengan banyak negara, bervariasi dalam ekspor perdagangan kita, tidak hanya fokus pada satu produk. Kita juga harus meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan katakanlah ekonomi domestik, seperti itu.
sehingga artinya resilience itu ketahanan dan kemudian networks itu tetap terjaga. Itu yang mungkin apa yang buat saya menarik ketika teman-teman memilih KTT G20 dan kekuatan politik luar negeri. Ini sebuah pilihan tema yang menarik, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Mas Nanto. Dan nanti kita akan bahas lagi, Mas. Kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita ingin juga membahas ya soal bagaimana kemudian tadi di awal Mas Nanto juga sudah sangat tegas terkait dengan ini bagaimana kemudian menghadapi resesi ekonomi yang kemudian juga ini bisa sangat sekali ya berdampak pada Indonesia. Bagaimana kemudian Indonesia harus mengambil ancang-ancang, kemudian juga melakukan negosiasi dengan negara-negara grup 20 di presidensi G20. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.